Pernahkah kamu diremehkan hanya karena penampilan atau statusmu? Bagaimana jika seseorang yang dihina habis-habisan ternyata memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari yang dibayangkan? Arini, seorang wanita cantik yang dianggap sebelah mata oleh rekan-rekan kerjanya, menyimpan rahasia besar yang akan mengguncang seluruh perusahaan. Simak kisah penuh kejutan ini, di mana keangkuhan dan kemalasan mendapatkan ganjarannya, dan kejujuran serta kerja keras akhirnya bersinar terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih sudah mampir ke channel Berkisah. Sebelum kita mulai, mohon keikhlasannya untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki dan keberkahan. Mari kita mulai ceritanya. Di tengah hiruk-pikuk kota metropolitan yang dipenuhi gedung-gedung pencakar langit dan jalanan yang tak pernah sepi, hiduplah seorang wanita muda bernama Arini. Ia memiliki wajah cantik yang seolah-olah memancarkan kehangatan, namun juga ketegasan dalam sorot matanya. Arini bukanlah wanita biasa. Ia adalah putri tunggal dari seorang pengusaha sukses, Surya Wijaya, yang memiliki perusahaan ternama di kota itu. Namun, meskipun hidup bergelimang kemewahan, Arini tidak pernah merasa lebih unggul dari orang lain. Sejak kecil, ayahnya menanamkan nilai kerja keras dan integritas dalam dirinya. Ia dididik untuk mandiri, memahami dunia bisnis, dan lebih dari itu, menghargai setiap individu tanpa memandang status sosialnya. Suatu hari, Pak Surya menerima laporan bahwa banyak karyawannya bekerja dengan asal-asalan. Mereka datang terlambat, menghabiskan waktu dengan hal-hal tidak berguna, bahkan ada yang menyalahgunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi. Pak Surya tidak bisa mentoleransi hal itu. Perusahaannya dibangun dengan keringat dan kerja keras, bukan dengan kemalasan dan kecurangan. Ia memutuskan untuk menyelidiki sendiri, tapi dengan cara yang tidak biasa. Menyuruh Arini menyamar sebagai pegawai magang untuk melihat langsung apa yang terjadi di dalam perusahaan. Awalnya, Arini terkejut dengan ide ayahnya. "Aku menyamar sebagai magang?" tanyanya dengan dahi berkerut. Namun, semakin ia memikirkan hal itu, semakin ia merasa tertantang. Ia ingin membuktikan kepada ayahnya bahwa ia tidak hanya bisa menikmati hasil kerja keras sang ayah, tetapi juga mampu menjadi bagian dari bisnis keluarga mereka. Setelah berdiskusi panjang, akhirnya Arini setuju. Dengan penuh semangat, ia mempersiapkan dirinya. Agar tidak dikenali, Arini mengubah penampilannya. Ia melepas pakaian mewahnya dan menggantinya dengan setelan sederhana. Rambut panjangnya yang biasanya tergerai indah kini ia ikat ke belakang, dan ia memakai kacamata berbingkai tebal untuk menyamarkan wajahnya. Tak lupa, ia mengganti namanya di dalam dokumen perusahaan menjadi Arin, agar tidak ada yang menghubungkannya dengan keluarga Wijaya. Hari pertama Arini bekerja sebagai magang tiba. Ia memasuki gedung perusahaan dengan perasaan campur aduk, bersemangat, gugup, dan penasaran. Tak ada yang menyadari bahwa gadis sederhana itu sebenarnya adalah pewaris sah perusahaan. Ia disambut dengan tatapan biasa saja dari para pegawai, dan beberapa dari mereka bahkan tidak mempedulikannya sama sekali. Namun, bagi Arini, ini adalah awal dari perjalanan panjang yang akan membuka mata banyak orang. Arini ditempatkan di divisi administrasi, sebuah departemen yang sering dianggap sepele oleh banyak orang. Di sana, ia mulai melihat bagaimana karyawan bekerja. Beberapa bekerja dengan penuh dedikasi, tetapi tak sedikit yang hanya berpura-pura sibuk. Arini juga melihat ada kelompok-kelompok kecil yang lebih suka menghabiskan waktu dengan bergosip,
daripada menyelesaikan pekerjaan mereka. Tak butuh waktu lama bagi Arini untuk menjadi sasaran hinaan dan ejekan dari beberapa pegawai senior. Lihat tuh si anak baru. Kok penampilannya gitu amat? Kayak nggak punya uang buat beli baju bagus, kata seorang wanita berambut pirang yang duduk di sudut ruangan. Teman-temannya tertawa mendengar ejekan itu. Arini hanya tersenyum, menahan diri untuk tidak membalas. Hari demi hari, perlakuan buruk terhadapnya semakin menjadi-jadi. Ia sering diberikan tugas-tugas yang sebenarnya bukan tanggung jawabnya, seperti mengambil kopi untuk para pegawai senior atau membersihkan meja mereka. "Arin, ambilin kopi dong." "Cepat ya," ujar seorang pria dengan nada meremehkan. Arini menurut tanpa banyak protes, meskipun dalam hatinya ia mencatat setiap perilaku yang ia saksikan. Pada suatu kesempatan, Arini melihat seorang pegawai yang tampaknya selalu datang terlambat tetapi tetap mencatat jam masuknya seolah-olah ia tepat waktu. Tak hanya itu, ada pula pegawai yang menggunakan komputer kantor untuk bermain game atau menonton video di jam kerja. Ia mulai menyusun daftar pegawai mana yang benar-benar bekerja dan mana yang hanya mencari celah untuk bermalas-malasan. Namun, tidak semua orang di kantor memperlakukannya dengan buruk. Ada seorang staf administrasi bernama Budi yang selalu ramah kepadanya. Budi adalah tipe pekerja keras yang jarang mendapatkan pengakuan. Ia tidak bergabung dalam kelompok penggosip dan lebih fokus pada pekerjaannya. "Jangan terlalu diambil hati, Arin. Mereka memang suka begitu sama anak magang," ujarnya suatu hari. Pada suatu proyek besar, Arini diminta membantu dalam mengelola data penting. Dengan cermat, ia memberikan beberapa ide brilian yang membantu mempercepat proses kerja. Namun, ide-idenya malah diambil oleh seorang pegawai senior yang mengklaim bahwa itu adalah idenya sendiri. Arini merasa kecewa, tetapi ia memilih untuk tetap diam dan mencatat semua kejadian yang ia alami. Beberapa hari kemudian, ada sebuah pertemuan besar di mana hasil kerja tim mereka dipresentasikan di depan manajemen perusahaan. Pegawai senior yang mengambil ide Arini dengan bangga memaparkan presentasinya, tanpa menyebut sedikit pun kontribusi Arini. Namun, Arini tetap bersikap profesional. Ia tahu, waktunya untuk mengungkapkan semuanya akan segera tiba. Sementara itu, Pak Surya terus memantau dari kejauhan. Ia telah menerima beberapa laporan dari Arini tentang perilaku buruk beberapa pegawainya. Ia merasa sedih sekaligus marah. Bagaimana mungkin pegawai yang digajinya dengan baik justru bekerja dengan asal-asalan dan memperlakukan rekan mereka dengan tidak hormat? Menjelang akhir masa magangnya, Arini semakin yakin bahwa ia telah mengumpulkan cukup bukti. Ia siap untuk mengungkap semuanya di depan ayahnya. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Perusahaan mengadakan gathering tahunan di mana semua pegawai dikumpulkan untuk mendengar pidato dari pemilik perusahaan. Saat itu, Pak Surya naik ke podium dan memberikan pidato tentang pentingnya kerja keras dan integritas. Saat naik ke panggung, Arini melepas kacamatanya dan menguraikan rambutnya. Saat itulah semua orang menyadari siapa dia sebenarnya. Ruangan seketika menjadi hening. Pak Surya mengungkap identitas asli Arini dan menjelaskan alasan di balik penyamarannya. Para pegawai yang pernah menghina dan meremehkan Arini merasa malu dan menyesal. Mereka tidak menyangka bahwa wanita yang mereka hina adalah anak dari pemilik perusahaan. Setelah pengungkapan itu, beberapa pegawai yang terbukti bekerja asal-asalan diberikan sanksi, sementara yang menunjukkan dedikasi, seperti Budi, mendapatkan promosi. Pengalaman ini memberikan pelajaran berharga bagi semua orang, termasuk Arini sendiri.
Ia menyadari bahwa pentingnya bersikap rendah hati dan menghargai setiap individu tanpa memandang status atau penampilan mereka. Lebih dari itu, ia juga belajar bahwa tidak semua orang bekerja dengan dedikasi yang sama, tetapi mereka yang jujur dan bekerja keras akan selalu mendapatkan pengakuan pada akhirnya. Dengan penuh keyakinan, Arini bertekad untuk terus menerapkan nilai-nilai integritas dan keadilan di dalam perusahaan keluarganya. Ia ingin memastikan bahwa perusahaan ini tidak hanya menjadi tempat mencari nafkah, tetapi juga tempat di mana setiap orang dihargai sesuai dengan kerja keras dan kontribusinya. Kisah Arini mengajarkan kepada kita bahwa kerja keras, ketekunan, dan sikap rendah hati adalah kunci untuk meraih keberhasilan sejati. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya, karena di balik kesederhanaan bisa saja tersembunyi kekuatan dan kecerdasan yang luar biasa. Sikap meremehkan orang lain hanya akan membawa kita pada kehancuran, sementara menghargai dan bekerja dengan penuh dedikasi akan membawa kita pada kesuksesan. Dunia kerja bukan hanya tentang jabatan dan status, tetapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan hormat dan profesionalisme. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa kejujuran dan integritas akan selalu menang pada akhirnya, dan mereka yang benar-benar bekerja keras akan mendapatkan pengakuan yang layak. Terima kasih telah mengikuti kisah Aisyah sampai selesai. Nantikan kembali kisah-kisah penuh inspiratif yang lebih menarik lagi lainnya.